Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang aksi anggota Triple X merebut sebuah kotak Pandora yang dapat menghancurkan dunia. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita tonton ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana si Gibson sedang makan siang bersama si Neymar sambil cerita-cerita. Tapi tak berapa lama tempat tersebut justru meledak. Beberapa hari kemudian di markas CIA, pimpinan CIA bernama Betty sedang memimpin rapat lalu menunjukkan sebuah perangkat yang menjatuhkan satelit dan membunuh si Gibson. Dia juga menceritakan kalau perangkat itu didapatkan anggotanya dari kelompok yang sedang menginap di sebuah hotel mewah. Si Betty pun memberikan nama kotak Pandora kepada perangkat tersebut karena dapat menembus semua sistem keamanan dan merusak perangkat militer serta menjatuhkan satelit. Saat mereka masih asik berdiskusi tentang kotak Pandora tersebut, tiba-tiba mereka diserang dan penyusup tersebut berhasil mengambil kotak Pandoranya. Film berlanjut, si Betty menceritakan tentang keahlian penyusup yang dapat melumpuhkan agen terbaik mereka. Untuk itu dia mengutarakan niatnya merekrut anggota si Gibson dulu, yaitu si Sander. Sedangkan di negara Dominika, si Sander mencuri perangkat komunikasi supaya masyarakat setempat bisa menonton pertandingan sepak bola secara gratis. Besok harinya, si Sander dengan gampang mengetahui trik yang dulu dilakukan si Gibson kepadanya saat baru merekrutnya. Setelah itu dia berteriak memanggil nama si Gibson supaya keluar dari persembunyiannya. Tapi yang muncul justru si Betty yang langsung memuji keahlian si Sander membongkar triknya. Si Betty pun mengajak si Sander bicara empat mata. Setelah itu dia menceritakan keahlian penyusup yang beraksi tanpa alat bantu dan mereka sudah menyelidiki identitas mereka tapi tidak mendapatkan apa-apa. Untuk itu dia meminta si Sander membantu mereka menangkap penyusup tersebut dan mengambil kotak Pandoranya. Mendengar itu si Sander pun mengiyakannya dan mengajak si Betty ke London mencari informasi. Singkat cerita, si Sander sudah mendapatkan informasi tentang penyusup tersebut dari teman wanitanya yang ada di London. Setelah itu dia memberitahu si Betty kalau saat ini mereka berada di Filipina. Sedangkan di negara Filipina, tepatnya di sebuah pulau tempat pelarian para buronan di dunia, seorang wanita bernama Serena bertanya kepada si Siang di mana keberadaan kotak Pandora tersebut karena saat ini banyak negara yang sedang cari mereka. Tapi dengan santai si Siang justru mengatakan, biarkan saja mereka datang. Film berlanjut, si Betty membawa si Sander ke pangkalan udara Amerika. Sebelum naik pesawat, si Betty memuji si Sander yang dapat menangkap kelompok anarsi 99. Saat pesawat sudah mengudara, asisten si Betty yang bernama Loli merasa senang melihat si Sander karena dia salah satu fansnya. Setelah berbasa-basi sebentar, si Sander mengatakan akan mengajak teman-temannya yang punya keahlian masing-masing untuk bergabung dengannya. Setelah si Betty menyetujuinya, dia pun menghubungi teman-temannya, yaitu si Adele, si Tentison, dan si Nicky.
Singkat cerita, si Sander menyambut kedatangan ketiga temannya. Setelah pesawat kembali mengudara, si Betty menunjukkan foto 4 orang pencuri kotak Pandoranya. Film berlanjut, si Loli memakaikan baju anti peluru kepada si Sander. Setelah itu dia menunjukkan alat tempur yang akan mereka gunakan nanti. Hingga malam harinya mereka sudah pulau tujuan mereka. Si Serena memperhatikannya dari jauh. Setelah menyogok dengan persenjataan, akhirnya mereka diizinkan untuk ikut bergabung menghadiri pesta di pulau tersebut. Film berlanjut, si Sander melihat Sisi yang ada di sana. Dia pun menyuruh si Adele untuk standby dan mengawasi mereka. Di lantai atas, Sisi yang merasa curiga melihat kehadiran si Sander. Dia pun menyuruh temannya untuk membereskannya. Tapi saat ingin beraksi, dia justru terhalang orang-orang yang berjoget setelah si Nick memainkan musiknya. Melihat Sisi yang pergi, si Sander pun menyusulnya. Tapi dia justru bertemu dengan si Serena. Si Serena pun bertanya apa tujuan si Sander datang ke pulau itu. Tapi si Sander tidak menjawabnya. Dia justru menggoda si Serena. Hingga saat mereka berdua saling todong, Sisi yang datang memanggil si Serena. Setelah itu mereka bertiga pun minum bersama. Sisi yang pun menunjukkan kotak Pandoranya dan menyuruh si Sander supaya jujur kalau tujuannya adalah untuk itu. Tapi si Sander berusaha mengelaknya dengan mengatakan tujuannya hanya untuk berpesta dan bersembunyi. Hingga Sisi yang menceritakan tentang masa lalunya dan si Sander merasa kaget mendengarnya. Sisi yang pun mengatakan kalau mereka semua adalah sama-sama anggota Triple X, tapi agenda mereka berbeda dan dia tidak akan membiarkan si Sander membawa kotak Pandoranya ke NSA. Saat suasana tegang, tiba-tiba helikopter tiba dan menurunkan tentara Rusia, di mana mereka juga menginginkan kotak Pandora tersebut. Si Sander serta yang lainnya pun melakukan perlawanan hingga terjadilah pertarungan sampai besok harinya karena si Sander ingin merebut kotak Pandoranya. Film berlanjut, si Sander berhasil mendapatkan kotak Pandoranya, tapi si Serena justru menembaki kotak tersebut sampai hancur. Hingga si Sander menawarkan supaya si Serena bergabung dengan mereka. Saat dalam pesawat, mereka menonton berita tentang satelit yang baru jatuh dan mendengarkan sebuah pesan suara dari seorang pria yang menginginkan program mata-mata dunia dinonaktifkan. Kalau tidak, dia akan menjatuhkan 1 satelit setiap jam sampai tuntutannya dipenuhi. Hingga si Loli memberitahu kalau kotak Pandora yang dihancurkan tadi adalah duplikat. Sander sedang menonton dan menganalisis CCTV saat kelompok Sisi yang menyerang kantor CIA dan mencurigai seorang direktur CIA yang kelihatan tenang saat kejadian. Melihat itu si Betty langsung menelepon presiden dan mereka mendapatkan izin untuk menangkap si direktur. Si Serena pun melacak posisi kotak Pandora yang asli dan menemukannya di kota Detroit. Singkat cerita, di kota Detroit, tepatnya di sebuah gedung, si direktur CIA sedang menonton berita hingga anggotanya memberitahu kalau semua negara sudah menghentikan program mata-matanya. Sedangkan si Sander dan timnya baru tiba di kota itu. Saat si Sander dan si Serena bercerita tentang pengalaman mereka masing-masing, si Loli menghubunginya dan memberitahu lokasi kotak Pandoranya yang baru diaktifkan. Mendengar itu mereka pun langsung berkumpul dan bergerak. Tapi di tengah jalan yang sedang macet parah, mereka justru bertemu dengan kelompok si Siang. Setelah itu mereka bertarung dan berlomba cepat ke tujuan.
200. What the hell's going on out? Give it. Here's a prick. There's a. Setelah mengirim si direktur ke alam lain, si Betty dan pasukannya tiba, lalu mengambil kotak Pandoranya. Melihat si Siang diborgol, si Sander meminta si Betty membebaskannya. Tapi si Betty tidak mau karena menurutnya si Siang dan timnya adalah penjahat. Sesampainya di dalam pesawat, si Betty baru selesai menerima telepon dari presiden. Sambil menodongkan pistolnya kepada si Sander, dia memberitahu kalau Triple X sudah resmi ditutup 10 menit yang lalu dan semua anggota Triple X akan dihapus karena dianggap sebagai musuh negara. Dengan santai si Betty menembaki si Sander. Sedangkan di tempat lain si Serena dan rekan-rekannya melakukan perlawanan terhadap tentara yang ingin melenyapkan mereka. Kembali ke dalam pesawat di mana si Sander baru siuman. Dia diselamatkan baju anti peluru yang diberikan si Loli sebelumnya. Setelah itu dia menghubungi si Serena dan memberitahu kalau si Betty akan menjatuhkan satu satelit di tempat mereka. Sambil santai sejenak, kita tonton dulu pertarungan di dua tempat yang berbeda ya, dengan aksi-aksi keren anggota Triple X dan anggota lama Triple X yang bernama Stone datang membantu kelompok si Serena saat mereka terjepit. Rock, paper, scissor. Thanks for the assist. X takes care. Film berlanjut. Karena tidak punya pilihan, si Sander menabrakkan pesawat yang ditumpanginya ke satelit yang mendekati bumi karena si Loli tidak bisa menghentikannya lagi. Setelah itu dia menghancurkan kotak Pandoranya. Akhir cerita dengan perasaan sedih, anggota Triple X menghadiri upacara pemakaman si Gibson. Sedangkan di lantai 2 si Sander juga ikut sedih. Tapi tak berapa lama si Gibson justru datang ke sampingnya. Dia pun merasa kesal sekaligus senang karena ternyata si Gibson memalsukan kematiannya dan film pun selesai.